Pernah dengar nggak sih, ada trading yang keuntungannya sampai 500.000%? Kedengarannya kayak mustahil kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah viral ini. Mulai dari janji manisnya sampai ke realita pahit yang mungkin nggak banyak orang sadari. Lihat deh angka di layar ini, 500.000%. Ini bukan keuntungan dalam setahun ya, bukan juga dalam sebulan. Klaimnya, profit sebesar ini didapat dalam waktu kurang dari 1 jam. Gila kan? Buat perbandingan aja nih, manajer investasi paling jago di dunia itu targetnya cuma sekitar 20% per tahun. Jadi, yang kita lihat ini keajaiban atau cuma ilusi? Dan ini nih yang bikin ceritanya makin gila lagi. Modal awalnya cuma sekitar Rp30.000, $2 pun nggak sampai. Keuntungannya tembus Rp150 juta. Dari sini aja udah aneh banget kan? Pertanyaan besarnya cuma satu, gimana caranya coba? Oke, biar nggak penasaran, kita bakal bedah tuntas kisah ini. Mulai dari janjinya yang fantastis, terus kita kulik strateginya, kita cari tahu biaya tersembunyinya, jebakan terbesarnya, sampai akhirnya kita bahas realita buat kita yang modalnya mungkin kecil. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, janjinya yang super fantastis. Analoginya itu loh, kena banget. Mengubah modal seharga nasi pecel jadi mobil Honda Brio. Ini kan impian yang dijual ke semua orang. Dan jujur aja deh, siapa sih yang nggak tergoda sama cerita kayak gini? Jadi, kata kuncinya ada dua. Kecepatan kilat dan keuntungan masif dari modal yang receh banget. Ini tuh resep sempurna buat mimpi jadi kaya mendadak. Atau, jangan-jangan ini resep sempurna buat sebuah jebakan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Coba kita bedah strateginya. Kalau kita lupain dulu hasilnya yang luar biasa itu, metodenya, ternyata sederhana banget loh. Dan terus diulang-ulang. Dasarnya ya dari analisa teknikal yang sebenarnya cukup umum. Jadi, strateginya ini disebut pola repetisi. Gampangnya gini deh, bayangin harga itu nembus sebuah lantai atau support, nah lantai yang udah jebol itu kan sekarang jadi atap atau resistance. Trader ini masuk posisi tepat pas harga balik lagi nyentuh atap baru itu. Simple kan? Pola ini diulang terus-menerus di semua transaksinya. Nah, detail eksekusinya inilah yang bikin semuanya jadi super berbahaya. Semua trading ini dilakuin di time frame yang cepet banget, 1 menitan sama 5 menitan. Dan yang paling fatal, sama sekali nggak kelihatan ada stop loss yang dipakai. Ini sama aja kayak jalan di atas tali tapi tanpa jaring pengaman di bawahnya. Sekali kepleset, ya udah, selesai. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Strateginya kelihatannya gampang, tapi pertanyaannya apa sih biaya yang nggak kelihatan di laporan profit yang fantastis itu? Kalian mungkin mikir, ya elah profitnya kan gede banget, emang kenapa sih kalau ada biaya-biaya kecil? Nah, disinilah kita mulai ngebongkar jebakan yang sebenarnya dari metode ini. Jadi gini, setiap kali kita klik buy atau sell, broker itu pasti ngambil jatahnya lewat komisi dan spread. Emang sih kelihatannya kecil, tapi kalau kita trading puluhan kali dalam sejam, biaya-biaya kecil ini numpuk jadi gede banget. Ibaratnya, keuntungan kita kegerus dikit-dikit tapi terus-terusan mau kita menang atau kalah. Kutipan dari sumber video aslinya ini benar-benar pas banget buat ngegambarin situasinya. Broker itu dapat untung dari seberapa sering kita trading. Makin sering kita transaksi, makin banyak duit yang mereka dapat. Nggak peduli kita lagi untung atau buntung. Dan inilah dia inti dari semua kegilaan ini. Rahasia di balik profit 500.000% itu ternyata bukan di strateginya, tapi pada sesuatu yang jauh lebih gila, ukuran pertaruhannya atau lot size-nya. Coba lihat ini baik-baik. Buka posisi 0.1 lot dengan modal yang bahkan nggak sampai $2. Buat kalian yang ngerti trading, ini aneh banget. Di akun normal, ini hampir mustahil dilakuin. Ini adalah bendera merah raksasa yang nggak bisa kita abaikan. Satu-satunya cara ini bisa terjadi adalah dengan memakai leverage yang super ekstrim. Anggap aja leverage itu pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa melipat gandakan keuntungan kita secara gila-gilaan. Tapi di sisi lain, sekali aja salah langkah, dia juga bisa menghancurkan seluruh modal kita dalam sekejap. Lihat deh, eskalasi gilanya di tabel ini. Mulai dari 0,1 lot, dapat untung dikit, langsung dihajar pakai 1,0 lot. Untung lagi, langsung digas lagi pakai 10,0 lot, sampai akhirnya 20,0 lot. Ini bukan trading lagi namanya. Ini tuh judi all-in yang dilakuin berulang kali. Oke, sekarang mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil, terutama buat kita yang mungkin modalnya pas-pasan? Apakah cerita ini sebuah inspirasi atau justru sebuah peringatan keras?
Kita balik lagi ke analogi awal tadi. Ya tentu aja, daya tarik buat jadi kaya mendadak itu kuat banget. Cerita kayak gini tuh nyentuh keinginan dasar kita semua. Makanya, nggak heran kalau ceritanya jadi viral. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Buat akun kecil, prioritas nomor satu itu bukan cari untung gede, tapi bertahan hidup. Dengan ukuran lot se-ekstrem ini, tanpa pengaman, satu kali aja salah langkah, akun kalian itu langsung hangus. Jadi nol. Lenyap tak bersisa dalam hitungan detik. Game over. Jadi, ini poin-poin yang harus kalian ingat. Di balik keuntungan yang kelihatan fantastis, seringkali ada risiko yang nggak masuk akal. Komisi bisa membunuh akun kecil pelan-pelan. Dan ukuran lot yang gila itu judi bukan strategi. Jadi jangan pernah tiru fantasi kayak gini. Fokus kita harusnya adalah survival. Jadi setelah kita bongkar semuanya, pertanyaannya saya kembalikan ke kalian. Apakah ini sebuah strategi trading yang jenius atau cuma sebuah pertaruhan nekat yang kebetulan lagi beruntung? Karena dalam permainan seperti ini, garis antara kejeniusan dan kehancuran itu tipis banget. Coba deh renungkan baik-baik.